Ya, selamat berjumpa lagi di channel YouTube kami, channel Narasi Cerdik, channel yang mengupas tuntas tentang ilmu demokrasi bagi kalangan menengah ke bawah agar memahami dan mengerti apa arti itu demokrasi, kemana arah tujuan demokrasi, demi kebaikan demokrasi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Selanjutnya, kita akan saksikan cuplikan video tentang hak angket atau hak interpelasi bagi yang digulirkan oleh anggota DPR MPR dalam kasus pemilu 2024. Selengkapnya kita saksikan cuplikan video berikut ini. Tiga Mahfud MD menanggapi soal Capres Ganjar Pranowo yang mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden 2024 di DPR. Mahfud menyebut hal tersebut merupakan tugas DPR dan membenarkan ada komunikasi antar partai pengusung 01 dan 03. Interpelasi itu dibicarakan, tetapi itu rapat partai pengusung. Sedangkan paslon ditugasi masalah hukum. Nah, dan saya sebagai paslon masalah hukum sudah menyerahkan ke sebuah tim khusus. Ya, teman-teman, kita akan mencoba menganalisis cuplikan video tadi tentang hak angket atau hak interpelasi yang digulirkan di gedung DPR, yang mana digagas atau yang dibahas oleh anggota DPR dari anggota koalisi partai atau partai-partai yang mendukung paslon 03. Kenapa? Karena Capres 03 sebagai penggagas dalam hal ini Bapak Ganjar Pranowo yang mewakili PDI Perjuangan sebagai partai yang mayoritas di DPR MPR menggulirkan acara hak angket atau hak interpelasi untuk digulirkan di gedung DPR MPR. Pertama-tama kita bisa membahas beberapa poin yang bisa kita simpulkan dalam hak angket itu sendiri. Yang pertama kita sangat salut ya dengan militansi paslon 03 yang menggagas adanya hak interpelasi atau hak angket. Tapi kita sebagai masyarakat menengah ke bawah harus memahami dulu dan mengerti dulu apa itu hak angket dan atau hak interpelasi tersebut. Hak angket ialah hak yang berguna atau bertujuan untuk meninvestigasi atau memeriksa apa yang terjadi permasalahan dalam hal ini pemilu 2024 yang tujuannya ialah memeriksa KPU dan Bawaslu. Karena selama perjalanan pemilu tahun 2024 ini sangat panas, sangat bergejolak dan eskalasinya sangat tinggi. Karena banyak ditemukan fakta-fakta tentang kecurangan yang dilakukan oleh salah satu paslon, sehingga merugikan bagi kedua paslon yang lainnya. Dan kita sebagai masyarakat sudah selayaknya atau seharusnya mendukung hak angket itu, karena itu bagian dari fungsi demokrasi kita atau di negara kita berjalan sesuai role-nya atau jalannya. Jadi apapun itu tujuan hak angket, kita harus menyetujuinya dan mendukungnya demi kebaikan demokrasi Indonesia ke depan. Sementara kalau hak interpelasi ialah hak bertanya dari anggota DPR ya, DPR itu sendiri kepada yang dimintai pertanyaan atau pemeriksaan atau investigasi. Dalam hal ini KPU atau Bawaslu. Karena indikasi kecurangan itu sangat luas sekali, sangat fatal sekali, dan banyak sekali sesuai data-data yang dikumpulkan oleh paslon 01 dan 03. Dalam hal ini memang kepala negara kita Bapak Presiden Jokowi dalam hal ini sudah menyarankan kalau ada kecurangan, kalau ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh salah satu paslon, tinggal lapor aja ke Bawaslu. Karena Bawaslu dan MK bisa menjadi sarana dan prasarana untuk menyelesaikan perselisihan pemilu di negara kita.
Namun kita sebagai masyarakat dalam kondisi sekarang ini terkesan sangat kurang kepercayaan kita terhadap dua komponen penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Karena kita bisa menyimak dari berita di TV-TV ataupun media online, dalam hal ini dunia medsos, bagaimanapun mengalirnya laporan-laporan ke Bawaslu, Bawaslu terkesan acuh, cuek, tanpa ada proses. Begitupun dengan KPU, perangkatnya sangat tidak profesional sekali. Bagaimana tidak, dalam hal rekapitulasi saja kita bisa menilai betapa carut-marutnya perangkat kerja dari KPU itu sendiri. Jadi dalam hal ini pemerintah juga harus menonjolkan sifat netralitasnya, jangan terkesan menjegal 01 ataupun 03 dalam menjalankan hak angket atau hak interpelasi. Karena sebagai pemerintah dalam hal ini sudah selayaknya dan seharusnya memberikan edukasi atau literasi kepada masyarakat, dalam hal ini rakyat banyak, agar memahami tujuan demokrasi, arah demokrasi, dan arti itu demokrasi sendiri. Jadi kita masyarakat dalam proses pemilu 2024 ini harus tercerdaskan sesuai moto kita. Jadi pemilu itu kita harus ceria, senang, gembira, bukan terkesan seperti kondisi sekarang ini. Kita masyarakat justru dibingungkan. Di satu sisi salah satu paslon udah mengumumkan kemenangannya, padahal yang berhak mengumumkan kemenangan itu bukan quick count tapi real count. Real count itu bagian dari KPU. Jadi ada kewenangan penuh real count itu untuk memutuskan atau menentukan siapa pemenang pemilu itu setelah melalui perhitungan manual yang nanti berakhir tanggal 20 Maret 2024. Bukan tidak seperti kemarin, pemilu pencoblosan udah beres maghrib atau petang, malamnya salah satu paslon udah merayakan euforia kemenangan. Jadi kita masyarakat, dalam hal ini masyarakat menengah ke bawah, merasa bingung. Dan alhamdulillahnya dengan adanya medsos, jadi masyarakat menengah ke bawah pun sudah mulai memahami. Ternyata penentu kemenangan itu bukan berarti ada pada quick count, tapi pada KPU itu sendiri. Nah, mudah-mudahan pelajaran ini menjadi lebih baik lagi untuk peningkatan kualitas KPU itu sendiri ataupun Bawaslu itu sendiri, karena Bawaslu berfungsi sebagai yang harus mengawasi tentang penyelenggaraan pemilu ini yang dijalankan oleh KPU. Bukan berarti bertolak belakang, KPU ke kanan, Bawaslu ke kiri, tapi harus saling, karena itu merupakan satu kesatuan agar pemilu di negara kita bisa berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang legitimit yang bisa diterima oleh masyarakat semua di seluruh rakyat Indonesia. Dengan usulan hak angket yang disampaikan oleh paslon 03 ternyata juga direspon positif oleh paslon 01. Karena selama ini, selama proses pencoblosan, bahkan sebelum atau pra pencoblosan, dari paslon 01 udah mengumpulkan banyak bukti tentang keterlibatan para pejabat, dalam hal ini dari tingkatan pegawai desa atau aparatur desa sampai ke PJ-PJ gubernur dan PJ-PJ bupati wali kota. Maka kita sebagai masyarakat mendukung sepenuhnya kepada paslon 01 dan 03. Kumpulkanlah bukti sebanyak mungkin, seakurat mungkin. Jadikanlah itu bukti sebagai senjata atau alat untuk memenangkan dari paslon 01 atau 03 sendiri. Jadi kita harus berpemilu atau berkampanye atau berkontestan dengan fair play, tidak ada manipulasi dan tidak ada kecurangan, agar siapapun pemenangnya rakyat bisa menerima. Selanjutnya mungkin kita harus
berkonsolidasi lagi ke depannya, berrekonsiliasi lagi ke depannya demi kemajuan negara kita agar Indonesia menjadi lebih baik lagi sesuai cita-cita kita Indonesia Emas tahun 2045 dengan pemimpin yang dari hasil pemilu yang jujur, jurdil, tidak terkesan manipulasi agar dalam menjalankan pemerintahan pun ke depan tidak ada goncangan atau goyangan dari hak-hak atau dalam hal ini masyarakat yang kurang puas gitu. Adapun pernyataan Pak Mahfud MD memang betul bahwa untuk para paslon tidak harus langsung turun atau mengintervensi tentang hak angket atau hak interpelasi tersebut. Karena hak angket atau hak interpelasi itu adalah kewenangan atau hak anggota-anggota DPR. Tugas dari para paslon ialah mengumpulkan bukti-bukti apa yang mereka terkesan sampaikan bahwa dalam pemilu 2024 ini banyak kecurangan. Kumpulkanlah bukti atau fakta sebanyak mungkin agar bisa diterima atau diproses secara hukum yang berlaku di negara kita, yaitu hukum tentang undang-undang kepemiluan. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dengan menyimak isi dari narasi cerdik tentang hak angket dan hak interpelasi. Kalaulah ada salah-salah kata apa yang kami sampaikan, mohon koreksinya demi kemajuan channel YouTube kami dan juga demi perbaikan ilmu demokrasi kami agar demokrasi kita bisa lebih baik lagi demi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan. Selebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.